Baik, para insan pembelajar semua, kita akan teruskan kembali proses pembelajaran kita. Kita akan bicara mengenai komunikasi di dalam leadership. Esensi komunikasi itu apa? Komunikasi adalah cara penting manusia berinteraksi satu sama lainnya. Dan ini adalah backbone, tulang punggungnya soft skill. Jadi kalau kita mendengar soft skill itu, ternyata tulang punggungnya yang utama adalah komunikasi. Dan tanpa komunikasi yang benar dan baik, itu akan mempersulit. Mempersulit apa? Mempersulit upaya-upaya leadership. Apa itu upaya leadership? Mempengaruhi perilaku. Ayo jangan sampai lupa, yang namanya leadership adalah mempengaruhi perilaku. Nah, leader harus berperan sebagai komunikator yang efektif. Dan lebih dari 80% upaya leadership mempengaruhi perilaku itu melibatkan komunikasi. Nah, kita masuk kepada apa yang harus dikuasai oleh seorang leader. Aspek-aspek komunikasi yang wajib dikuasai oleh leader. Yang pertama adalah harus dipahami dan dikuasai unsur-unsur utama komunikasi. Ada 4. Itu apa? Yang pertama adalah sumber informasi, berita atau pesannya, saluran yang digunakan, serta sasaran yang akan dicapainya. Ini training mengenai komunikasi biasanya lebih ada disediakan khusus ya. Bahasa tubuh, ini bahasa tubuh non-verbal, gesture, body language yang jelas dan praktikal ini juga harus dikuasai oleh seorang leader. Pergerakan tubuh, gerakan tangan, mimik muka, dan paling penting apa? Keep smiling. Jadi bahasa tubuh yang paling penting dari pengalaman profesional saya adalah tersenyum. Dan ini kadang-kadang orang sering lupa. Bahasa tubuh itu yang paling penting adalah apa tadi? Keep smiling. Menginspirasi dan mengakui eksistensi. Sampaikan hanya pesan yang apa? Yang layak dan bermanfaat. Jadi seorang leader itu hanya menyampaikan pesan yang layak dan bermanfaat bagi orang lain. Dan selalu temukan sisi positif. Bahwa pesan yang disampaikan orang lain juga layak dan bermanfaat bagi leader. Jadi adalah resiprokal atau interaktif satu sama lain, di mana saling menghargai dan saling menginspirasi serta mengakui eksistensi. Dan itu termasuk kategori yang harus dikuasai oleh seorang leader. Baik, kita masuk pada role of communication. Jadi, yang keempat adalah rasa percaya diri rasa percaya diri yang kuat saat berkomunikasi, perbaiki sikap mental, ini keyakinan Jadi ada dua macam, sikap mental dan sikap tubuh atau postur. Itu mesti Anda kuasai sekali. Sekarang kita bicara peran dari komunikasi. Komunikasi, communication itu berasal dari kata komunis, bukan komunis PKI begitu bukan tapi komunis yang dalam bahasa Latin dan kemudian juga common dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Kalau begitu apa itu komunikasi? Berkomunikasi berarti berusaha menimbulkan atau mencari persamaan atau kesamaan. Dan di dalam leadership ada 4 peran. Ada 4 peran komunikasi di dalam leadership yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah informatif, regulatif, persuasif, dan peran integratif. Satu-satu kita akan lihat. Yang pertama adalah peran informatif. Organisasi adalah suatu sistem pemrosesan informasi. Data masuk, diolah jadi informasi. Kira-kira begitu Informasi yang benar, banyak sumber, akurat, dan tepat waktu sangat membantu perusahaan dalam menjalankan tugasnya tadi Nah, leader butuh informasi tentang kebijakan, tentang aturan perusahaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk konflik. Sementara follower butuh informasi tentang job desk, kemudian protokol atau prosedur, aturan pekerjaan, kemudian jaminan keamanan, jaminan sosial, kesehatan, izin cuti, dan lain-lain. Nah, itu yang harus dikuasai oleh leader, makanya disebut dengan peran informatif. Yang kedua, peran regulatif. Nah, peran regulatif terkait peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Diperlukan demi menjaga dan mengatur sikap kedisiplinan dalam perusahaan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan, Anda sebagai leader harus menjadi teladan. Jadi Anda duluan yang harus mematuhi peraturan dalam perusahaan, bukan sebaliknya. Leader harus lebih tahu dan lebih paham terkait regulasi dibandingkan dengan anggota tim yang lainnya. Ingat, bukan sekedar lebih tahu dan lebih paham, tapi lebih menjalani, kira-kira demikian. Dia menjadi role model. Leader juga mampu mendukung peningkatan position power bagi leader. Jadi kalau dia menguasai informasi mengenai regulasi, itu akan memperkuat position power. Oke, peran selanjutnya adalah peran persuasif. Peran persuasif bertujuan untuk mempengaruhi. Muncul lagi satu kata namanya pengaruh. Masih ingat pengaruh? Yes, leadership. Pengaruh dan perilaku. Jadi mempengaruhi kepercayaan, sikap, perilaku seorang, bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Sangat erat kaitannya dengan penggunaan personal power. Jadi tidak harus menggunakan
position power terus, tapi personal power nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai power dalam leadership. Leader harus lebih mempersuasi atau membujuk ketimbang menyuruh atau memerintah pengikutnya. Ya, jadi memang dalam leadership itu lebih banyak kata membujuk dalam proses mempengaruhi. Dan terakhir, peran integratif. Ya, peran integratif adalah bagaimana agar karyawan melaksanakan tugas dengan baik, ya sesuai yang dengan diinginkan. Makanya digunakan peran integratif. Ada dua saluran utama dalam peran integratif tadi. Yang pertama adalah saluran informasi formal, yang kedua saluran komunikasi informal. Ya, yang formal tentu menggunakan surat, memo dan lain-lain atau dalam rapat, tapi yang informal juga di luar hal-hal yang formal, ya, misalkan dalam pembicaraan secara personal dan lain-lain. Leader harus punya sifat humble dan friendly. Ya, humble itu apa? Rendah hati. Friendly apa? Bersahabat. Ya, itu yang paling penting. Baik. Apakah mudah? Enggak, tidak mudah untuk melaksanakan komunikasi karena ada obstacle-nya. Ada hambatan-hambatannya dalam komunikasi. Pertama, hambatan sematik. Ya, hambatan sematik ini faktor bahasa. Jadi jangan lupa bukan hanya sekedar bahasa Inggris, bahasa asing, tapi juga bahasa sehari-hari yang kita gunakan harus sama dengan bawahan. Masih ingat? Komunikasi adalah common atau sama. Ya. Hambatan mekanik, faktor elektrik, mesin atau yang lainnya. Hambatan antropologis, perbedaan pada diri manusia, perbedaan pendapat, dan psikologis, ya, tekanan atau faktor kejiwaan. Ya, saya yakin kalau hambatan psikologis kita mungkin jarang yang menghadapi seperti itu. Baik, kita masuk pada closing remark for the subsession ini. Yang pertama, communication dan leadership ini dua hal yang link together. Ini nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Jangan lupa ya. Jadi memang leadership dan communication ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian komunikasi yang efektif dan leadership yang efektif ini dua-duanya membangun understanding, ya, di dalam suatu tim. Ya, ini ada bukunya yang dua rujukan yang sangat bagus yang kalau mau kapan-kapan bisa kita bahas, yaitu mengenai leadership dan communication. Baik, para insan pembelajar semua, itu materi kita tentang leadership dalam communication. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bicara mengenai konsep situational leadership.